Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Salatan wa salaman ila habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin alladzi qad halan nas minaz zulumati ilan nur wa kadzalika ila siratal mustaqim. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hadis manisnya iman dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathum man kuna fihi wajada bihinna halawah al-iman, man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbul mar'ah la yuhibbu illallah, wa in yakraha ayadu fil kufra ba'da an tafadallahu minhu kama yakrahu ayyuqadha finnar." Ada 3 perkara yang apabila perkara tersebut ada pada seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu yang pertama, barang siapa yang Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Yang kedua, apabila ia mencintai seorang, ia hanya mencintai karena Allah. Yang ketiga, ia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Pada hadis ini, lafaz kana di sini merupakan kata terjemahan tama, yaitu sempurna, tidak butuh isim dan khobar, artinya memperoleh atau memiliki pada perkataan halawa al-iman, yaitu yang diartikan sebagai manisnya iman. Terdapat istiarah takhiliyah di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyamai keinginan seorang mukmin untuk beriman dengan sesuatu yang manis, lalu beliau menentukan salah satu hal yang tak terpisahkan dari sesuatu yang manis, yaitu halawah. Halawah itu adalah manis, dan menyediakannya kepada kata al-iman, iman. Di dalam hadis ini juga terkandung sebuah perumpamaan antar orang yang sakit dengan orang yang sehat. Madu akan dirasakan pahit bagi orang yang sakit, sedangkan rasa manis madu akan dirasakan kepada orang yang sehat. Apalagi kesehatan berkurang, maka rasa manisnya madu pun semakin berkurang sesuai dengan kondisi kesehatannya. Syekh Muhammad bin Abi Jamrah rahimakumullah berkata, diistilahkannya iman dan kata manis karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menyerupakan keimanan dengan pohon dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin tabiyyah asluha thabitun wa farhuha fis sama'. Tidaklah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang. Quran Surat Ibrahim ayat 24. Kalimat yang dimaksud adalah kalimat ikhlas, la ilaha illallah. Pohonnya sebagai pangkal dari keimanan, rantingnya adalah mengikuti perintah dan menjauhi larangan. Daunnya adalah semangat orang mukmin dalam mengamalkan kebaikan. Buahnya adalah ketaatan. Manisnya buah adalah saat memetiknya, dan puncaknya adalah kematangannya. Dan kesenangan itulah kemanisannya akan muncul. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, manisnya iman yang dimaksud di sini ialah bukan seperti manisnya makanan di dunia ini, tapi manis yang lebih besar dari semua rasa manis. Seseorang yang mendapatkan rasa manis dalam hatinya, rasa manis kenikmatannya tidak seimbang dengan apapun. Kelaparan hadir dalam dadanya, cinta kepada kebaikan dan cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaiha mimma siwahuma." Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Dalam hadis ini tidak dikatakan kemudian Rasulnya, karena kecintaan kepada Rasulullah memperuntukkan dan datang dari kecintaan kepada Allah. Kecintaan manusia terhadap Rasulullah mengikuti kadar kecintaan dia terhadap Allah. Setiap kali kecintaannya bertambah kepada Allah, maka akan bertambah pula kecintaannya terhadap Rasulullah SAW. Tapi saya disayangkan teman-teman, banyak manusia yang lebih mencintai Rasulullah daripada Allah dan tidak mencintai Rasulnya karena Allah. Perhatikanlah perbedaan tersebut. Apabila ada seseorang lebih mencintai Rasulullah daripada Allah, maka hal ini dikategorikan sebagai syirik. Engkau mencintai Rasulullah karena beliau adalah Rasulullah, sedangkan kecintaan pada dasarnya dan yang pokok adalah kepada Allah. Tetapi mereka yang berbuat gulu
yang artinya berlebihan terhadap Rasulullah. Cinta mereka terhadap Allah sama dengan cinta mereka terhadap Rasulullah, dan menjadikan Rasulullah sebagai sekutu bagi Allah dalam mencintaan mereka, bahkan lebih besar dari kecintaan mereka kepada Allah. Ciri-ciri orang yang beriman. Jika kita merujuk pada Al-Quran menjelaskan seputar iman, maka dapat ditemukan ayat-ayat yang membicarakan sifat-sifat orang beriman. Di antaranya yaitu, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Dari kutipan ayat Al-Quran di atas nampak bahwa dalam menerangkan iman, Al-Quran menjelaskan dengan menyebutkan sifat-sifat yang dimiliki orang mukmin. Penjelasan secara definitif mengenai pengertian iman, Islam, dan ihsan dapat kita temukan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang secara panjang lebar menguraikan ketiganya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Pada suatu hari Rasulullah SAW bersabda di hadapan para sahabatnya, kemudian ada seorang laki-laki yang mendatangi dan bertanya, apakah iman itu? Nabi Muhammad menjawab, iman adalah percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, percaya akan berjumpa dengannya, percaya kepada Rasulullah, dan kebangkitan akhir. Setelah itu orang tersebut menanyakan juga arti Islam. Nabi mengatakan Islam adalah penyembahan terhadap Allah dengan tidak menyekutukannya, menjalankan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah. Kemudian orang itu menanyakan tentang ihsan, lalu Nabi Muhammad menjawab, yaitu apabila kalian menyembah, beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, maka apabila kamu tidak bisa melihatnya, sesungguhnya ia melihatmu. Iman itu sebenarnya melahirkan nilai-nilai yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Bulannya pada hadis ini yaitu iman adalah percaya kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan takdirnya. Iman itu sebenarnya melahirkan nilai-nilai yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Rabbaniyah, yaitu tata nilai yang dijiwai oleh kesadaran bahwa hidup itu berasal dari Tuhan dan menuju kepada Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita berasal dari Tuhan dan kita akan kembali kepadanya. Maka Tuhan adalah sangkan paran dumadi, yakni asal dan tujuan hidup seluruh makhluk. Dalam hadis dijelaskan bahwa iman adalah sesuatu yang diucapkan oleh lisan, diyakini oleh hati, dan diamalkan oleh seluruh anggota tubuh. Hadis mengenai manisnya iman ialah salatun man kana fihi wajada bihin halawah al-iman, man kana Allah wa rasulahu ahabba ilaiha mimma siwahuma ayuhibbul mar'ah la yuhibbu ilallah, wa an yakrahu ayu'adu fil kufra ba'da an zahabullahu minnah kama yakrahu ayyaquda fin nar. Ciri-ciri orang beriman diantaranya khusyuk dalam sholat, meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, menunaikan zakat, menjaga kemaluannya, bergetar hatinya ketika disebutkan nama Allah, menambah keimanannya ketika mendengarkan dan membaca ayat Allah, hanya bertawakal kepada Allah. Ciri-ciri yang diuraikan di atas berdasarkan penjelasan Al-Quran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Itu datangnya dari saya dan kebenaran itu adalah datangnya hanyalah dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.